Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru terkait aturan terbaru dari BKN Badan Kepegawaian Negara bagi P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu, peraturan terbaru, yaitu Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang tata cara pemberian cuti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, jadi ini perlu diketahui bagi seluruh P3K ataupun guru honorer yang akan mendaftar seleksi P3K ini. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu. Kita lihat di pasal kedua, kita langsung saja di bagian ke-1, pejabat yang berwenang memberikan cuti, yaitu pasal kedua. Kita lihat ayat yang ke-1, cuti diberikan oleh PPK, yaitu pejabat pembina kepegawaian. Kita lihat ayat yang kedua, PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas, ini menteri di kementerian, jaksa agung, kepala kepolisian negara Republik Indonesia. Ini untuk pusat. Kemudian pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian, kepala badan intelijen negara dan pejabat lain yang ditentukan oleh presiden. Kemudian sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non-struktural dan sekretaris Mahkamah Agung. Kemudian yang D, gubernur di provinsi. Nah, jadi untuk di tingkat provinsi PPK ini adalah gubernur. Kemudian di tingkat kabupaten atau kota PPK-nya ini adalah bupati atau wali kota. Jadi seperti itu, yang berwenang untuk memberikan cuti kepada P3K. Kemudian pasal yang ketiga, ayat ke-1, PPK, pejabat pembina kepegawaian, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti. Kita lihat ayat yang kedua, pejabat di lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paling rendah adalah pejabat administrator atau pejabat lain yang setara memimpin satuan unit kerja. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu. Pejabat yang paling rendah adalah administrator atau pejabat lain yang setara yang memimpin satuan unit kerja. Kemudian yang ketiga, pendelegasian wewenang memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan PPK. Format keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Nah, jadi ada di lampiran paling bawah Bapak Ibu untuk format keputusan PPK. Kemudian kita lihat bagian kedua, jenis cuti, yaitu pasal keempat. Nah, ini dia Bapak Ibu, jenis-jenis cuti bagi PPK, pejabat pembina kepegawaian. Kita lihat yang pertama, cuti terdiri atas, yang A, cuti tahunan, kemudian yang B, cuti sakit, dan yang C, cuti melahirkan, dan yang D adalah cuti bersama. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, cuti bagi ASN P3K. Kemudian pada bab yang ketiga, tata cara permintaan dan pemberian cuti. Nah, di sini sudah diatur terkait bagaimana tata cara permintaan dan pemberian cuti P3K. Kita lihat yang bagian ke-1. Kita mulai dari yang pertama, yaitu cuti tahunan. Di pasal yang kelima, kita lihat ayat yang ke-1, P3K yang telah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu yang berhak mendapat cuti tahunan, yaitu P3K yang telah bekerja paling sedikit selama 1 tahun secara terus-menerus. Ini berhak atas cuti tahunan. Kemudian ayat yang kedua, lamanya hak atas cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan paling lama 12 hari kerja. Nah, jadi paling lama ini 12 hari kerja. Kemudian ayat yang ketiga, permintaan cuti tahunan dapat diberikan paling sedikit 1 hari kerja. Nah, jadi ini paling sedikit Bapak Ibu, paling sedikit 1 hari kerja. Kemudian pasal yang keenam, untuk menggunakan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1, PPK mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Nah, jadi nantinya
mengajukan Bapak Ibu, mengajukan permintaan secara tertulis. Kemudian permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan melalui atasan langsung atau pejabat lain yang setara. Kemudian ayat yang ketiga, atasan langsung atau pejabat lain yang setara memberikan pertimbangan berupa menyetujui, mengubah, menangguhkan atau menolak pengajuan cuti yang diajukan P3K. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk tata cara cuti tahunan bagi P3K. Kemudian di pasal yang ke-7 juga disebutkan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan. Nah, jadi jika tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, maka ini dapat digunakan dalam tahun berikutnya Bapak Ibu. Ini untuk paling lama 18 hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan. Jadi seperti itu. Kemudian hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tidak digunakan 2 tahun atau lebih berturut-turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan. Nah, jadi untuk yang ayat yang kedua ini jika 2 tahun Bapak Ibu, jika tidak digunakan selama 2 tahun atau lebih berturut-turut, ini dapat digunakan dalam tahun berikutnya. Ini untuk paling lama 24 hari kerja. Jadi seperti itu. Kemudian ayat yang ketiga, hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan bagi yang memiliki masa perjanjian kerja di atas 2 tahun. Nah, jadi ini ada ketentuannya diberikan bagi P3K yang perjanjian kerjanya ini di atas 2 tahun. Jadi seperti itu. Kemudian ayat yang keempat, hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan bagi yang memiliki masa perjanjian kerja di atas 3 tahun. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua yaitu cuti sakit. Nah, kita lihat pasal yang 12. Kita lihat yang ayat 1, setiap P3K yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. P3K yang sakit 1 hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung atau pejabat lain yang setara melampirkan surat keterangan dokter. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu. Jika P3K ini sakit 1 hari maka menyampaikan surat keterangan sakit, yaitu surat keterangan dokter. Jadi seperti itu kepada atasan langsung atau pejabat lain yang setara. Jadi seperti itu. Kemudian P3K yang sakit lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari berhak atas cuti sakit. Dengan ketentuan P3K harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter. Nah, jadi ini jika Bapak Ibu, jika lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari, maka ini berhak atas cuti sakit. Yang mana nantinya mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Untuk di tingkat kabupaten atau kota, maka nantinya mengajukan kepada bupati atau wali kota. Jadi seperti itu. Kemudian ayat yang keempat, surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan. Nah, jadi ini ketentuan dari surat keterangan dokter. Kemudian bagian ketiga yaitu cuti melahirkan. Nah, jadi ini dia ketentuannya pasal 18. Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi P3K, P3K berhak atas cuti melahirkan. Nah, jadi mulai dari kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga ini berhak atas cuti melahirkan. Kemudian ayat yang kedua, kelahiran anak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kelahiran anak pertama saat yang bersangkutan sudah berstatus P3K. Nah, jadi sudah berstatus menjadi ASN P3K. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga, lamanya hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan paling lama 3 bulan. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, paling lama 3 bulan yaitu cuti melahirkan untuk P3K. Kemudian pasal 19 untuk menggunakan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 1, P3K mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Nah, sama Bapak Ibu untuk prosesnya.
yaitu mengajukan permintaan secara tertulis. Kemudian kita lanjut ke bagian keempat, yaitu cuti bersama. Pasal 20, kita lihat ayat yang pertama. Cuti bersama bagi P3K mengikuti ketentuan cuti bersama bagi pegawai negeri sipil. Nah, jadi sama Bapak Ibu, untuk cuti bersama P3K ini mengikuti ketentuan bagi pegawai negeri sipil. Jadi seperti itu. Kemudian ayat yang kedua, cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak mengurangi cuti tahunan. Nah, jadi tidak mengurangi cuti tahunan. Kemudian cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan presiden. Nah, jadi ini secara nasional Bapak Ibu. Kemudian yang ayat keempat, P3K yang karena jabatannya tidak menggunakan cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak digunakan. Kemudian ayat yang kelima, penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 hanya dapat digunakan pada tahun berjalan. Kemudian ayat yang keenam, ketentuan penggunaan hak atas cuti tahunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dapat dikecualikan dalam hal tanggal cuti bersama merupakan beberapa hari terakhir dalam tahun berjalan. Kemudian penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dapat digunakan pada tahun berikutnya. Kemudian pada bab 4 ini ketentuan lain-lain Bapak Ibu, pasal 21, P3K yang sedang mengalami cuti tahunan dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila terdapat kepentingan dinas mendesak. Kemudian ayat yang kedua, dalam hal P3K dipanggil kembali bekerja, jangka waktu cuti yang belum digunakan tetap menjadi hak P3K. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu peraturan BKN nomor 7 tahun 2022 tentang tata cara pemberian cuti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.